Wajahnya mungkin tak asing bagi para pembaca majalah remaja di Indonesia pada era 80 hingga 90-an. Iwan Bagus memang mengawali karirnya di dunia seni dengan menjadi model. Setelah melanjutkan pendidikannya di Amerika, Iwan pun memilih untuk mendalami profesi sebagai fotografer profesional. I always wondered how it is to work behind the camera, and I think it's very interesting to be able to direct somebody else and design the lighting and use the visual as a communication tool. Iwan yang juga dosen di University of District Columbia ini bahkan telah menggelar karya-karya fotonya dalam pameran di galeri terkemuka ibu kota Amerika, Washington DC. Ini adalah pamerannya yang terbaru bertajuk Cryos. I titled it Cryos because Cryos is a Greek word, means ice and cold. Sebenarnya idenya itu dari preservasi. Tahun lalu saya kan cyclist. Tahun lalu saya sempat kecelakaan, and I just wish I could freeze that moment because in that few seconds I had this mixed feeling. Pameran ini tak sekedar menampilkan hasil jepretan kameranya, melainkan juga upaya kreatif Iwan dalam menyampaikan suatu pesan. Dia memasukkan potret dirinya ke dalam es yang berasal dari air suling untuk membekukan filmnya. Everything changes, the texture changes, the placement of the image itself, it may be straight, maybe tilted, distorted. So that's something that I enjoy the most because it's a big surprise. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa image itu akan tersimpan dalam pikiran kita, tapi rupanya Iwan mencoba untuk mengejawantahkan secara fisik ya. How long does an image last? But image itself, it could be image like the visual, but image as a human being. Rupanya ini merupakan pernyataan artistik Iwan untuk membuat sebuah momen yang sifatnya tak permanen menjadi permanen. The illusion of the ice cube melting or shattering kind of colors the entire exhibition, and it gives you as you're moving through, for me visually just kind of relaxing because it's so very soothing. Memang pameran karya foto Iwan Bagus tak hanya menarik banyak pengunjung, tapi juga banyak memperoleh apresiasi positif. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Ada yang setuju? Ada yang menentang, ada yang bernegosiasi, ada juga yang melakukan lobby. Inilah suasana Konferensi Nasional Mahasiswa Sedunia tahunan yang dikenal dengan nama National Model United Nations. Sekitar 5.000 mahasiswa dari 40 negara berpartisipasi pada acara simulasi akademis Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, kota di mana markas besar PBB berlokasi. It helps delegates engage with international issues that they might not normally be able to. It also really encourages them to look to the future and maybe eventually help to run some of the world's governments. Nampak sejumlah mahasiswa dari Indonesia terlibat dalam berbagai sesi diskusi pada simulasi yang diadakan di Hotel Sheraton New York. Di sini kita tahu bahwa bagaimana sih pemimpin-pemimpin negara, kepala negara di dunia ini dalam mengambil sebuah resolusi, sebuah draft resolution, dan bagaimana mereka melakukan lobbying dan pendekatan kepada negara-negara lain untuk mencapai sebuah kepentingan bersama dalam satu kasus tertentu. Prandi, mahasiswa hubungan internasional Universitas Erlangga Surabaya ini bersama 8 rekannya berperan sebagai delegasi Finlandia. Setelah lolos seleksi, kita harus prefer negara mana yang sekiranya kita mau wakilin. Itu juga tergantung dari kuota dan maksudnya kita punya metrik, di situ dijelaskan ada negara-negara dengan jumlah delegasi yang harus dipenuhi, dan kebetulan dari Universitas Erlangga ini ada 9 delegasi. Akhirnya kita memilih negara-negara yang memang tidak terlalu besar. Memang setiap delegasi harus mewakili suatu negara yang bukan negara asalnya. Dengan demikian, mereka harus mempelajari dan melakukan riset mengenai negara yang diwakili. Indonesia sendiri diwakili oleh delegasi Jerman pada konferensi tahun ini. Terdiri dari 14 mahasiswa, mereka mewakili komite yang membahas antara lain masalah lalu lintas perdagangan manusia.
We know that we are Indonesia and we were very proud to represent Indonesia. We just thought that Indonesia has a really important role in this section of Asia. It's a great experience to work with all these countries and to make a draft resolution. So we hope that we can defend our positions so that Indonesia is well presented. Salah satu alumni konferensi ini adalah Ban Ki-moon yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Memang National Model United Nations merupakan ajang berlatih bagi para calon diplomat muda ini sebelum kelak terjun ke kancah politik dan diplomasi. Dari New York, demikian laporan tim VOA. Inilah Huntley Meadows Park, Fairfax, rumah bagi ratusan spesies burung. Pagi yang dingin tak membuat gentar Anna dan suaminya Jeff untuk mengitari lahan berawa seluas 588 hektar ini. Selama beberapa tahun terakhir, pasangan ini telah menekuni bird watching, hobi mengamati burung. Jumlah warga lainnya ikut bergabung, membawa perlengkapan wajib berupa teropong dan buku panduan spesies burung. Pengamatan burung merupakan hobi kedua terpopuler di Amerika. Ray yang sudah keliling dunia untuk bird watching memakai peralatan profesional. Bersama, mereka menjumlahkan semua spesies burung yang berhasil diidentifikasi. Ruth menemukan sebuah bangau langka yang tidak biasanya keluar di musim dingin. Putranya yang berusia 12 tahun ikut untuk pertama kalinya. I think that it's an important part of researching birds and finding out how the bird populations are doing, and I think it's also fun. Semakin siang, temuan mereka semakin beragam. Misalnya burung merlin atau elang langka ini. Tak ada kamera, handphone pun jadi. Merlin merupakan salah satu burung tercepat di dunia dan jarang terlihat di hutan lindung ini. Data terakhir menunjukkan populasi merlin dan banyak spesies lainnya ikut menurun drastis. Menurut Yayasan Pelestarian Lingkungan Audubon Society, ini karena rusaknya habitat. Just in the last 40 years, almost all species of birds and populations have decreased somewhere between 40 and 80%. Spesies burung Amerika Utara juga bermigrasi semakin ke utara. Menurut Audubon, ini karena meningkatnya temperatur akibat perubahan iklim. There are going to be significant range shifts over the coming years in response to a warming planet. Informasi yang didapat dari para pengamat burung amatir selama lebih dari 1 abad ini telah membantu para peneliti memastikan spesies mana saja yang beresiko punah, juga membantu mencari solusi berupa pelestarian habitat. If we protect the wildlife and our natural environments, we are protecting ourselves. Dari Huntley Meadows Park, Virginia, tim VOA.